Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Thumma ma ba'd. Bapak Ibu jamaah Shalah Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian singkat habis subuh kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah kemarin kita sudah membacakan mengenai adab as-shaumi wa makruhatihi, tentang adab-adab berpuasa dan kemakruhan-kemakruhannya. Di antaranya yaitu di antara adabnya menyegerakan berbuka, lalu makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Lalu yang selanjutnya kelima yaitu mandi wajib, mandi junub sebelum fajar. Selanjutnya yang keenam yaitu meninggalkan seperti hijamah atau bekam. Yang ketujuh yaitu membaca doa Allahumma lakasumtu ketika hendak iftar. Yang kedelapan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Yang kesembilan yaitu memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Lalu kita beranjak ke makruhatis siyam. Makruhatis siyam tatamatsalu fi mukhalafatil adabi al-madhkurah. Bahwasannya kemakruhan puasa itu kebalikan dari adab-adab yang sudah disebutkan. Fa ba'duha yadkhulu fil makruhi at-tanzihi ka ta'khiril iftar wa ta'jilis sahur wa ba'duha yadkhulu fil muharramat kal ghibah wan namimah wa qauluz zur. Di antara kebalikan dari adab-adab itu masuk kategori makruh dan haram. Seperti halnya yang makruh at-tanzihi, walaupun makruh itu tidak mendapatkan dosa, akan tetapi lebih baiknya ditinggalkan dan kita mengikuti adab-adabnya atau sunnah-sunnahnya sehingga kita niatkan dan pada akhirnya menjadi pahala, karena hal-hal yang kita lakukan adab-adabnya adalah yang baik. Seperti halnya mengakhirkan iftar, lalu menyegerakan sahur. Jadinya setelah tengah malam langsung makan, atau habis sholat isya saya sekalian sahur makan, itu termasuk makruh tanzihi, yaitu makruh yang tidak apa-apa tetapi tidak mendapatkan pahala. Yang selanjutnya bisa juga sampai kepada keharaman, yaitu ketika kita tidak melakukan adab-adabnya, malah melakukan sebaliknya. Misalnya di adabnya tadi kita disuruh untuk tidak berkata-kata yang jelek atau yang buruk, tetapi ketika kita melakukan malah bisa menjadikan keharaman. Di antaranya seperti ghibah, terus namimah, wa qauluz zur, dan perkataan-perkataan yang buruk lainnya. Itulah makruhatis siyam, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Singkatnya yaitu kebalikan dari adab-adab berpuasa. Lalu kita masuk ke bab berikutnya, qada'u Ramadan. Ini adalah hal yang sangat penting, yaitu qada' puasa Ramadan. Wal fidyah wal kafarah. Ya, dan itu apa itu fidyah dan apa itu kafarah. Al-awwal al-musafir wal marid. Man fatahu syai'u min Ramadan li safarin aw maradin wajaba alaihi qada'uhu qabla hululi syahri Ramadan
minal 'am alladhi yalihi. Siapapun yang tidak berpuasa di suatu Ramadan karena berpekerjaan ataupun karena sakit, maka diwajibkan kepadanya untuk mengqadanya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Fa illam yaqdi tasahulan hatta dakhala Ramadan akhir athimun. Barang siapa yang tidak mengqadanya karena dia berleha-leha atau karena dia malas, maka dia mendapatkan dosa ketika tidak sampai mengqadanya di batas waktu Ramadan setelahnya. Jadinya setahun full itu tidak ada hari yang digunakan untuk mengqadha bulan puasa sebelumnya. Maka ketika sudah menemui bulan Ramadan tahun selanjutnya dan dia masih berhutang qadha, maka dia mendapatkan dosa. Walazimahu ma'al qada'i fidyatun. Walaupun sudah istilahnya hutang atau keterlambatannya sudah jatuh tempo, akan tetapi juga masih diwajibkan, tetapi diberikan lagi tambahan yaitu fidyah, karena dia malas-malasan dalam melakukan puasa atau menggantinya, maka dia wajibkan untuk qadha dan diwajibkan juga untuk fidyah. Wa hiya ayyut'ima an kulli yaumin muddan, yaitu memberikan makan setiap harinya 1 mud min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok negeri tersebut. Maksudnya kalau kita ya beras. Wa yatasaddaqu bihi 'alal fuqara wa yatakarraru bitakarruri as-sinin. Istilahnya seperti itu, diberikan kepada fuqara, yang sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang fidyah. Lalu sampai berapa kita hutangnya, ya per harinya itulah yang kita bayarkan. 1 harinya 1 mud atau 600 gram. 600 gram. Yusawi mil'u hafna wa bil wazni ritlun wa thuluthu birritlin al-Baghdadi wa huwa ma yusawi 600 graman takriban, 600 gram kira-kiranya. Amma inistamarra udruhu ka anistamarra maraduhu hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fala yajibu alaihi illa al-qada wala fidyah bihadza tahir. Akan tetapi karena uzurnya itu adalah uzur syar'i dan tidak memungkinkan baginya untuk mengqadanya sampai masuk ke Ramadan tahun berikutnya, maka tidaklah diwajibkan baginya qada. Maka tidaklah diwajibkan padanya fidyah, akan tetapi hanya qada, masih berlaku kepadanya. Fa in mata wa lam yaqdi fala yakhlu imma ayyakuna qad mata qabla ayyatamakkana minal qada aw mata ba'da tamakkuni walakinnahu lam yaqdi taksiran. Akan tetapi ketika seorang yang berhutang puasa ini meninggal, maka tidaklah dia ada kecuali di antara dua hal atau di antara 2 kondisi. Yang pertama, dia sudah mampu melakukan qada. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan sudah ada di kondisi yang memungkinkan untuk qada, tetapi dia tidak melakukannya karena taksir, ya istilahnya menunda-nunda atau yang lainnya. Untuk kondisi yang pertama, fa in ma taqabbalat tamakkuni minal qada fala isma alai. Kondisi pertama tadi, meninggal dalam keadaan belum mampu untuk melakukan qada, maka tidaklah dia berdosa. Wala tudariku lahu li adami taksirihi.
Wa man mata ba'da tamakkuni minal qada sama anhu waliyuhu nadban al ayyam al baqiyah fi dhimmatihi. Akan tetapi jika orang yang sudah mampu untuk melakukan qada tidak melakukannya sampai dia wafat, maka kesunahannya, sunnah bagi walinya atau yang di sini misalnya aqaribnya untuk melakukan atau membayarkannya. Wal maksud bil wali huna ayyu qaribin min aqarib, yaitu wali itu di antara orang-orang terdekatnya. Kalaupun nanti misalnya saudara jauhnya pengen membayarkan untuk misalnya paman dari paman-pamannya, mungkin harus izin dulu dengan walinya atau orang-orang terdekat si mayit itu. Wa dalilu dzalika ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu anhu waliyuhu au shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan atasnya atau kewajibannya berpuasa, maka yang berpuasa maka dibebankan kewajiban puasa itu kepada walinya. Warawal Bukhari aidan wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr afa aqdihi qala na'am fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Diriwayatkan salah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal wahai Rasulullah, ibuku meninggal, ibuku wafat, dan dia mempunyai kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Apakah aku mengqadhakannya? Qala na'am, iya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, bahwa sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Seperti itu. Hadza wa yasihhu shaumul ajnabi anhu idza sta'dzana bidzalika ahadu aqaribihi. Sah orang yang tidak aqarib atau tidak terlalu dekat dengan si mayit yang wafat, akan tetapi ketika dia mau mengqadhakan untuk si mayit, maka harus izin dulu ke orang terdekat si mayit. Fa in sama bi ghairi idnin wala wasiyatin minal mayyiti lam yasihha badalan anhu. Akan tetapi jika orang luar, bukan orang yang istilahnya dekat dengan mayit, lalu puasa dengan sendirinya meniatkan untuk si mayit yang masih berhutang puasa, maka tidak sah karena tidak mempunyai izin dari walinya atau dari orang terdekatnya. Fa illam yasum anhu ahadun ut'ima anhu likulli yaumin mud. Akan tetapi jika tidak ada orang yang berpuasa untuknya, maka diganti memberi makan setiap harinya 1 mud. Wa yukhriju hadza minat tarikah au minat tirkah wujuban kaduyun. Dan uangnya dari mana? Uangnya dari tirkah atau tinggalannya si mayit, warisannya si mayit. Wujuban kaddain, ini wajib seperti hutang. Fa illam yakun lahu mal jazal ikhraj anhu tabarru azimmatuh. Akan tetapi jika memang tidak punya uang, maka sudahlah istilahnya terbebas dari kewajibannya. Rawa at-Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im
anhu makana kulla yaumin miskinan. Barang siapa yang meninggal dan atasnya atau masih mempunyai kewajiban puasa Ramadan, maka berilah makan kepada orang-orang fakir dan miskin setiap harinya satu orang miskin. Warawa Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala idza marada ar-rajulu fi Ramadan tsumma mata wa lam yasum at'im anhu. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan lalu meninggal dan belum berpuasa atau tidak berpuasa, maka berilah orang lain makanan untuknya, untuk si mayit. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sedikit panjang karena memang suatu pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.